Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang eh, kisah eh, bergabungnya Talaga dengan Cirebon. Pada suatu hari, Syekh Jati hendak mengislamkan Sunda yang masih beragama Buddha di negara Talaga dan beberapa negara lainnya seperti Malabar dan Kuningan. Juga yang terletak di wilayah sebelah kiri yaitu Sindangkasih dan Raja Galuh yang telah bersatu dengan Talaga. Syekh Jati menginginkan supaya Talaga ditaklukkan terlebih dahulu, maka negara-negara yang lain akan tunduk pada Syekh Gilang Herang atau Syekh Jati. Maka Syekh Gilang Herang mengutus prajurit perang. Ialah sang Raja Luat yang menjadi senapati perang, pengawal sebelah kanan Ki Gedeng Kedokan dan sebelah kiri Gus Murid. Ia berada di sebelah barat, sedangkan di tengah-tengah Syekh Gilang Herang sendiri. Di bagian paling belakang adalah Sunan Rangga yang maka Telaga sebagai di bagian paling belakang adalah Sunan Rangga, maka Talaga sebagai cucuk Manggala. Senapatinya adalah Kuningan. Malabar mengapit sebelah kanan, Raja Galuh di sebelah kiri. Di tengah-tengah Sunan Talaga. Dan pada posisi ekor adalah Sindangkasih. Kedua belah pihak beradu perang. Tak lama waktu peperangannya, kemudian barisan Talaga terdesak. Maka Ki Sunan Talaga kembali ke pedalaman. Raja Laut mengejarnya. Di luar telah berbaris pasukan Talaga seperti pagar kawat sehingga menghentikan laju pasukan Islam tidak mampu menembusnya. Syah dan pasukan perang Islam berhenti mengejarnya, namun tetap bersiaga di tempat. Maka pasukan perang Buddha menjadi kebingungan. Kemudian Papatih Talaga datang memberikan jalan agar Syekh Gilang Herang sudi masuk ke dalam pedalaman kepatihan. Di sana sang Syekh dijamu dengan segala penghormatan. Ini adalah sebuah tipu daya Sunan Talaga supaya nanti pada saat situasi sudah dingin supaya Syekh Gilang Herang dikeroyok dengan maksud agar jangan jatuh korban yang lebih banyak lagi. Sebab orang kecil tidak mengetahui apa-apa. Maka dicarilah saat lengahnya supaya Talaga beroleh kemenangan. Maka semua pasukan perang Buddha yang hendak membunuh Syekh Gilang menjadi lemas lunglai, tak bertenaga seperti terkena ajian pupu bayu. Akhirnya mereka tak bisa membunuh sesuai rencana semua. Maka Syekh Gilang Herang berkata, "Hai Kipatih, di manakah rajamu?" Kipatih menjawab, namun berbohong, dengan sebenarnya menak hamba telah melarikan diri, entah kemana yang dituju. Syekh Gilang segera menukas, "Coba lihatlah siapa yang berada di bawah telapak kakimu." Aku capit dengan jempol kaki. Kipatih sangat terkejut begitu melihat sang raja yang rambutnya dijepit dengan ibu jari kaki sang Syekh. Kipatih mengaturkan sembah. "Benar, itu adalah raja kami, Kanjeng Sunan Buntas Enjang yang memerintah Telaga. Hamba bertobat kepada Tuan, sebab tadi hamba berbohong karena merasa belum kalah. Adapun sekarang hamba kalah. Kemanakah bandara hamba akan menghadap jika bukan kepada Tuan?" Sunan Buntas Enjang malah kemudian diajak masuk Islam oleh Syekh Gilang Herang. Maka Sunan tak mempunyai pikiran untuk menolak lalu masuk agama Islam. Maka pada saat Sunan Buntas Enjanglah berakhir agama Buddha di Talaga dan mengawali masuknya agama Islam. Akhirnya Sunan Buntas pun disuruh Jumeneng Kelungguhan berada di Talaga. Demikianlah asal-usul dimulainya Talaga menjadi abdi umat Syekh Maulana. Sebab sewaktu masuk Islam ke Telaga mengadakan perlawanan perang. Raja Laut telah menangkap Pangeran
Kamuning, lalu diajarkan kalimat syahadat, maka Kuningan menjadi Islam. Beginilah hukum bagi abdi umat. Ki Geding Kedokan menangkap Menak Maleber, diajarkan kalimat iman yang mulia, juga telah menjadi umat. Bagus murid Ujung Kulon mengejar Raja Galuh, maka ia pun tertangkap, kemudian diajarkan kalimat syahadat, maka Raja Galuh menjadi abdi amat Syekh Maulana. Sunan Rangga bertandang mengejar Menak Sindangkasih, dan yang meloloskan diri lari menuju Palimanan, dikejar-kejar namun tetap tak tertangkap. Sementara itu dalam Iban Palimanan ikut kegegeran karena dimintai pertolongan dalam Iban. Segera maju menjemput Sunan Rangga dengan membawa pusaka. Lamalah mereka berdua saling berperang tanding. Maka pasukan Pajajaran datang membantu menyerang pasukan perang Palimanan. Prajurit Sindangkasih bubar berantakan, mereka membantu meloloskan Sunan dan para Menak ke wilayah Tegal, tempat persembunyian. Maka tinggallah Wadya yang sebagai benteng, Wadya Palimanan sebagai benteng pertahanan menghadapi pasukan musuh. Sementara itu pasukan perang Pakuan mundur. Ke lambung samping Gunung Jaya, mendadak suasana menjadi gelap gulita. Mereka tidak mengetahui lagi mana musuh ataupun teman. Maka di saat inilah pasukan perang Palimanan Merat Moksa masuk ke alam siluman. Begitu suasana terang kembali, dalam Iban telah musnah bersama pasukan perang Moksa menuju ajal kesucian masing-masing ke alam kadewatan. Maka Sunan Rangga kembali ke Pajajaran bersama dengan Syekh Gilang Herang. Sementara itu Raja Laut kembali ke Jaketra dan Gus Murid menuju Ujung Kulon, sedangkan Sunan Talaga kemudian disebut dengan Dalem Panuntung. Ki Dalemlah yang pertama menerima agama Rasulullah. Jumeneng berada di Pura Talaga, adapun yang lainnya tidak menjadi abdi amat karena sewaktu masuk Islam tidak dengan berperang terlebih dahulu. Kemudian Syekh Maulana Girang Herang pulang kembali ke Amparan Jati di Ciptagiri Sarengga dengan diiringi oleh Ki Gedeng Kedokan. Maka Babu Dampul merasa sangat sukacita begitu melihat Syekh Maulana telah kembali. Segera semua rakyat dan pasukan Pakungwati sowan menghadap kelamaan berjalannya kehidupan. Ada seorang putri dari Ki Gedeng Kartadipura, keturunan raja. Ia bernama Nyi Rara Tepasan yang mempunyai warisan terhadap desa Tepasan. Suatu ketika sang putri menilat cahaya benderang hingga menjulang ke angkasa. Terletak di sebelah barat utara, sang putri kemudian mencari sumber cahaya itu. Ternyata berasal dari seorang manusia. Ia bersumpah jika orang yang mengeluarkan cahaya itu laki-laki, maka akan dijadikan sebagai suami. Adapun jika perempuan, maka akan diangkat sebagai saudara. Sang putri pergi menjelajah hingga tibalah di Amparan Jati, bertemu dengan seorang yang badannya mengeluarkan cahaya. Ialah Syekh Maulana yang terpuji, Sinuwun Sunan Gunung Jati. Maka sang putri mengutarakan maksud untuk menjariahkan dirinya. Tujuan sang putri diterima oleh Syekh Maulana, maka dinikahi supaya menjadi jodoh dari dunia sampai akhirat. Lama-kelamaan terdengar oleh Prabu Brawijaya bahwa Nyi Rara Tepasan telah menikah dengan pandita utama yang berkuasa di tanah Pajajaran, berkedudukan di Ciptarengga, percantilan Pakungwati. Pandita itu masyhur serta mempunyai keramat yang luhur hingga mengalahkan para pandita yang berada di Pulau Jawa. Maka Prabu Brawijaya mengirimkan anugerah Kendaga, Lante serta Payung, dan wilayah Tepasan ditetapkan sebagai wilayah bagian luar dari Praja Pakungwati dan diangkat
derajat dengan dianugerahi gelar Pangeran Gunung Jati Waliullah yang menjadi penghulu para wali Pulau Jawa karena masih merupakan keturunan dari Arab, menjadi wali kutub yang sangat berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan dari perkawinannya dengan Nyi Rara Tepasan menurunkan putri yang diberi nama Ratu Ayung. Ratu Ayu kemudian menyusul lahir adiknya bernama Pangeran Pasarian, Ki Gedeng Kedokan yang mengasuhnya. Lama-kelamaan Pangeran Jati kedatangan tamu sang Raka Karangkendal yang menyampaikan pesan, "Hai Rayi, jadilah Ratu Pakmuwati, sebab tiada yang dapat mengalahkanmu dari sesama para aulia di Pulau Jawa, maka tuanlah yang lebih utama termasuk aulia yang paling benar." Pangeran Jati menjawab ucapannya, "Sebaiknya Raka dahulu yang menjadi raja di Pakmuwati. Hamba sebagai yang masih muda akan mengabdi. Gampang nanti jika orang tua telah tiada maka hamba yang muda yang akan menggantikannya." Maka Pangeran Karangkendal berkata sambil marah, "Jika aku menginginkan menjadi raja, sudah semenjak dari dulu. Oleh sebab itu aku menjunjung saudara muda, karena Raka ini sudah merasa cukup sabar menerima. Jika diumpamakan bagaikan tangu atau kutu kecil yang ingin mencapai langit. Dahulunya Raka berhasrat menguasai Jawa, namun berkalah kitab-kitab yang banyak seperahu dibakar. Maklumlah adat Raka ini pemarah dan tidak telaten." Setelah selesai berkata-kata, kemudian Pangeran Karangkendal nyelonong pergi sambil mengucapkan salam. Pangeran Karangkendal telah pergi ke arah timur. Begitu sampai di Gunung Jati, bertemu dengan Ki Gedeng Jati yang menyambut dengan sukacita. Kemudian Ki Gedeng mengaturkan putri sulungnya yang bernama Nyi Rara Sidua kepada Pangeran Karangkendal untuk dijadikan istri. Dari pernikahan kemudian menurunkan 5 orang anak. Putra sulung bernama Kiai Gedeng Muhara, putra penghulu namanya Ki Gedeng Pojok Pajakan, putra penengah perempuan bernama Nyi Gedeng Karang Cempaka. Anak yang keempat bernama Ki Gusti dan anak yang bungsu bernama Ki Serah. Kemudian itu merupakan keturunan Haji Abdul Muthalib dari eyang Kanjeng Rasulullah. Lama-kelamaan Kanjeng Pangeran Sunan Gunung Jati Waliullah Akbar jamaah semakin besar, laki-laki dan perempuan berdatangan pada guru untuk patuh di sana. Demikian juga dengan para kegeden ikut berguru dan mengabdi. Kemudian pada suatu ketika Kanjeng Pangeran Gunung Jati ingin menemui ibunya dengan maksud hendak diboyong ke Pulau Jawa. Jeng Pangeran telah pergi menuju negara Arab, namun yang berjalan adalah badan rohani hingga hilang lenyap tak karuan. Sekian cerita kisah dari bergabungnya Telaga dengan Kerajaan Cirebon ya teman-teman. Semoga cerita saya menambah wawasan, dan naskah yang saya share ini tidak ada kaitannya dengan cerita yang saya ceritakan ya teman-teman, hanya pemanis saja. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.